kita Duo Bocil. Saya Hana. Saya Florentina dalam segmen Laron Lagu Rohani. Wena. Oh iya Mbak, ngerti nggak? Kali ngerti. ini, ya aku cerita. Oke, siap. Kali ini tuh kedatangan bintang tamu tuh yang spesial banget. Kenapa nih Flo spesialnya? Ganteng, aktivis. Aktivis Wih, apa? Idaman banget. Aktivis. Emang kamu sudah kenalan sama dia? Iya tadi kenalan sih di belakang layar. Oh, kalau kemarin itu juga luar biasa, Flo. Oh, iya, Cuman luar biasa. ada yang berbeda aja kali ini. Emang apa? Kalau teman-teman kemarin itu pada bernyanyi, terus ada yang bermain alat musik nih. Saat ini Mas ini hanya bermain instrumen. Instrumen. Oh, Ngerti nggak instrumen apa? Ero, ya instrumen. Heeh. Emang instrumen apaan? Kamu ngerti nggak? Ada telepon yang bisa diemut. Hah? Apa emangnya? Saxophone. Ayolah, suleng ikut ah. Aduh, Flo kon iki sekolah bayar duit coba aja nih. Wes sesuai ngene Mbak, aku wis penasaran. Saya apa sih penampilannya sekeren apa sih yang katanya tuh beda dari Keren yang lainnya? banget emang. Oke, wis gak usah suwi-suwi, langsung aja. Saksikan Mas Arsyad. Semua kembang bernyanyi puji syukur 703. Laron Lagu Rohani. Wena. Ya. Perkenalan dulu Flo. Ya, Mas, namanya kenalan siapa? dulu, Dari namanya mana? siapa? Paroki mana gitu. Oke, nama lengkap Yohanes Arsadewa. Biasa dipanggil Arsadewa sebenarnya. Cuman kalau teman-teman lama biasanya manggilnya Arsat. Pakai D. Cuman kebetulan waktu itu sejak kerja di Surabaya itu ada apa ya? Ada huruf yang hampir sama kayak teman kerja gitu. Jadinya kalau dipanggil Sat gitu sama-sama nolehnya gitu. Satunya Satria, satunya Arsat. Tak Gitu. kira bangsat. Oh ya, pernah dipanggil itu kan Bang Arsat kok. Bang Arsat gitu. Jadi akhirnya kalau di Surabaya itu biasanya dipanggilnya Dewa.
Tak kira Gitu. dipanggil sayang. Waduh. Tapi kalau teman-teman lama pasti manggilnya Arsat sih. Tapi kalau teman-teman kenal di Surabaya biasanya langsung manggilnya Dewa. Mas, aku mau gombal boleh nggak? Apa itu? Kakaknya tahu nggak sih perbedaan Indonesia sama kamu apa? Enggak tahu. Apa itu? Kalau Indonesia kebanggaanku, kalau kamu kebahagiaanku. Langsung ya, gercep. Iyalah, sikat pepet. Oke. Lo ada yang beda hari ini. Apa? Tadi nggak nyanyi masnya. Terus apa? Coba ditanya dong. Tadi ngapain sih Mas, itu namanya alat musik apa sih? Itu saksofon. Suka ngemut-ngemut ya? Maksudnya? Ngemut dan niup. Oh iya, Ya, gitu. itu. Ojo traveling lu pikiranmu. Saksofon. Oke. Sejak kapan masih udah main saksofon? BTW yang paroki tadi belum tak Oh jawab. Oh iya, sebutin aja nggak apa-apa Oh iya, sekarang. langsung ya. Iya, langsung aja. Paroki kalau asli dari Nganjuk sih, paroki Santo Paulus Nganjuk. Cuman sejak pindah ke Surabaya ini paling sering ke Marinus. Marino. Iya gitu. Kapan-kapan kita bisa bareng di SMPB Siap. ya? Siap, boleh. Gombal terus. Biasanya saya gombal sering terus. futsal kok sama anak-anak SMTB dulu sih. Oh iya. Kalau badminton sama anak-anak KR. Jadi ini aku ini campuran pokoknya. Iya. Tapi Kemana-mana. hatimu khusus buat aku ya. Amin. Terus Novlo, iso ay, bekecot. Gitu sih. Tadi apa? Sejak kapan ya? Oke, kesibukan dulu. Oh, kesibukan. Oke. Sekarang sih kerja di salah satu yayasan pendidikan Kristen di Surabaya. Apa mas kerjanya? Di Glory, ya? Gloria. Iya di Gloria. Dekatnya Jadi staf kurikulum. Dekatnya Pakuan itu ya? Pakuwon. SMPB. Iya, betul. DVD Maps. Itu SMP yang timur. Cuman aku kantor yang di barat di Kupang Indah. Oh, Tapi dulu sempat ngajar juga sih. ngajar apa? Nah, pertanyaannya sama ya. Coba tebak. Aku ngajar apa? Ngajar mencintaiku. Apa itu? Ngajar musik. Bukan. Seni budaya. Bukan. Olahraga. Iya, olahraga. Woi, pantesan. Badannya Loh, toh. juga. Oke. Kayak hatinya. Kak, aku mau tanya, kira-kira Coba. Oh ya Kak, aku mau tanya, kira-kira tuh Kakak tuh emang suka main alat musik itu dari dulu atau gimana? Terus pernah ikut lomba apa aja gitu? Satu-satu dulu. Bingung nanti Iya, jawabnya. nanti ada yang Iya, Dari kapan? Kakaknya tuh dari kapan suka main alat musik? kalau suka main alat musik dari kecil kayaknya gitu. Dari kecil Dari itu bayi? enggak sih. Kandungan? Paling SD paling ya. SD kelas 4, kelas 5-an. Nah, itu alat musik yang pertama itu organ itu. Jadi dulu itu ayah itu kan organis di gereja di Nganjuk itu. Jadi ya dulu awal pertama kali bisa main tuh ya itu jadi organis di gereja. Cuman sejak pindah di Surabaya nggak pernah lagi main sih. Mainnya biasanya di Nganjuk sih kalau waktu pas pulang. Gitar? Gitar bisa. Drum. Ya hampir semuanya. Oh iya. Ngeri. Terus pernah ikut lomba nggak sih Kak? Lomba yang terakhir itu paling ya festival-festival. Kalau saksofon Ngisi itu event di terakhir. pernikahan. Iya, event pernikahan. Kalau saksofon lomba yang terakhir tuh ini Jingle Bells kalau nggak salah. Jingle Bells itu. Terus Lama banget itu udah. ya udah nggak ada lagi kayak ya. Ya wis itu terakhir. Ya puji Tuhan dapat juara sih. Nah, habis dari situ itu baru mulai sering dapat ini. Dan diajaki main di gereja gitu. Biasanya kalau main tuh solo atau rame-rame atau gimana? Solo Tergantung eventnya sih. Kalau misalnya sekarang paling lebih ke grup sih, kayak band gitu. Band. Yang jarang sih orkestra jarang. Tapi grup itu paling sering. Oke. Barusan nyanyi bawain lagu apa nih? Lagu Semua Kembang Bernyanyi. Kenapa kok pilih Semua Kembang Bernyanyi? Jadi itu sebenarnya ini ya. Kapan lalu waktu milih-milih lagu tuh bingung mau lagu apa gitu. Terus terang jarang sekali kan mainin saksofon lagu puji syukur gitu kan. Paling ya lagu-lagu percintaan atau lagu-lagu sedih atau lagu-lagu yang lagi happening gitu. Cuman karena pengen banget sih bawain satu buah lagu. Nah, aku pilih lagu Semua Kembang itu karena dulu itu waktu main organis tuh paling seneng kalau ngiringi lagu itu, terutama pas penutup. Gitu, pas penutup misa itu. Jadi lagu itu tuh paling gampang di aransemen. Jadi mau dibikin gimana itu paling seru karena kan lagunya kan cepet gitu kan, rancak gitu, terus happy gitu. enak lagi didengar. Iya. Apalagi yang main kamu. Isu air, gacot. Jadi intinya supaya yang dengerin juga ikutan happy walaupun
situasi kondisi lagi kayak gini tapi harus happy gitu. Siap. Aku udah happy kok. Karena Karena kamu. Enggak wis. Oh ya, kira-kira lagu kedua itu mau bawain tentang apa Kak judulnya? judulnya ini kalau di Mada Bakti sih Ave Ave. Cuman orang-orang mungkin kenalnya di Lourdes ya, di Lourdes di Aku gua belum dan kenal sih, seterusnya. nanti itu. kita cari. Kenalan. Ya, itu dia. Oke, aku wis kepo ambil lagu selanjutnya. Yuk. Oke teman-teman, langsung aja saksikan lagu berikutnya. Tetap di Laron Lagu Rohani. Wena. Ave Ave Mada Bakti 546. Laron Lagu Rohani. Wena. Wah. Keren banget sih lagunya Ave Maria aransemennya itu loh. Ave Ave atau Ave Maria nih? Ya Ave Ave di Lourdes loh. Oh iya, Ya. betul. Kenapa Mas kok pilih lagu Ave Ave? Jadi mungkin ini ya akhir-akhir ini atau bulan kemarin tuh kan habis apa Bulan Rosario ya. Aku lihat di IG-nya teman-teman OMK juga sering ngadain apa yang lewat Zoom itu kan doa Rosario bareng. Nah, jadi apa ya paling sering banget sih akhir-akhir ini doa itu. Terus mungkin ya lagu ini juga jadi kayak doa juga supaya ya tetap kita senantiasa di dalam naungan Bunda kita gitu sih. Amin. Oh ya Kak, aku mau tanya nih, Apa kira-kira itu? ya tanya lah. Ya. Apa namanya di Nganjuk itu Kakak aktif nggak sih di paroki gitu? Jadi kalau ditanya aktif pasti aktifnya dulu banget ya. Kita ngomongnya paling 4 tahun ke belakang sebelum saya di Surabaya itu aktif banget, nget sebenarnya. Dalam bidang apa? Terakhir tuh aku ketua OMK Nganjuk. Terakhir itu. Jadi yang dulu ketemu Desmonda dan teman-teman yang dulu sempet
ikut Indonesian Youth Day itu juga mewakili Nganjuk juga. Jadi ya paling itu sih hal baik terakhir yang bisa jadi apa namanya kenangan ya, jadi cerita pas aktif-aktifnya banget. Habis itu waktu pindah di Surabaya sudah ndak terlalu seaktif yang dulu gitu. Kenapa? Kalau ditanya kenapa sih, sebenarnya kalau ditanya mau sih mau, cuman ya mungkin tuntutan gitu ya, tuntutan pekerjaan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya harus ikut atau gabung di kegiatan-kegiatan yang lain mungkin waktunya yang nggak ada. Tapi kalau bisa pun pasti seneng banget, kayak olahraga bareng teman-teman OMK itu kan juga biasanya kalau malam-malam gitu. Nah itu paling sering sih itu sih sebenarnya. Tapi kalau kegiatan OMK yang spesifik di gereja itu kayak kurang. Kur itu juga jarang. Dulu sering organis, sering kur, tapi sekarang udah nggak pernah lagi, cuman jadi umat gitu. Oh ya Mas, omong-omong nih katanya pernah menang di acaranya Mupas OMK. Ya, Mupas OMK itu tahun berapa? 2018 ya. Jadi waktu itu posisi sih aku sudah di Surabaya pasti. Cuman kemudian lihat ada info-info di Instagram kalau nggak salah. Nah itu ada lomba cipta lagu rohani. Nah kebetulan sih memang ya suka-suka bikin pokoknya apa ya, mengaktualisasikan diri gitulah. Jadi lewat lagu itu bikin iseng-iseng, minta tolong beberapa teman-teman OMK dari Mojokerto, terus dari teman-teman Nganjuk juga untuk kita rekaman di Surabaya gitu sih. Singkat ceritanya kita menang, cuman waktu itu nama juaranya juara favorit kalau nggak salah, bukan juara 1. Nggak apa-apa, sebenarnya gitu. Juara kok. Tapi ya juara Di hatiku juga kok. Amin. Terus no. Oh ya, Okay. Kak mungkin Kakak punya IG gitu, misalnya kayak mungkin mau buat promosi, Promosi mungkin ada mereka-mereka yang Instagramnya, kepo sama mungkin. Instagram Kakak. Boleh. Terus mungkin Kakak juga ada kayak konten YouTube atau IG khusus buat alat musik atau gimana gitu. Atau Oke. mungkin bahkan Promosiin intinya buka media sosialnya. Les privat alat Oh musik. iya, oke. Jadi kalau Instagram itu ada di 25 Arsadewa. Jadi nggak di private, jadi bisa di follow. Kamu udah follow belum? Aku udah stalker kok tadi. Sudah follow Waduh. dong. Banyak Itu banget yang follow 25 dia Arsadewa. Oke. Iya, itu YouTube mungkin? YouTube-nya Yohanes Arsadewa. ternyata. Oh, ada YouTube juga. Dibantu udah pernah subscribe. cover macam-macam lagu. Ya? Sering sih, cuman akhir-akhir ini lagi ngurangi cover karena ada isu apa copyright dan seterusnya itu. Jadi sekarang lebih ke kayak lebih ke saksofonnya aja, jangan sampai bawain lagu orang gitu sih. Di Instagram juga sering bikin konten. Oke. Itu Pesan nih untuk teman-teman OMK di bidang bermusik seperti Kak Arsyad, mungkin apa pesannya untuk mereka? kalau aku sih pesannya mungkin, kalau aku lihat sih teman-teman OMK itu apa ya, kadang-kadang tuh pinter-pinter. Jadi main musiknya itu nggak cuma satu alat ya, pasti nemui kan ada teman di gereja gitu pasti bisa organis, bisa apa. Nah kadang-kadang itu dia kayak terlalu take over. Jadi semuanya pasti di mana-mana misalnya ada satu orang ya wis orang itu aja. Padahal sebenarnya tuh kita bikin bisa di OMK itu dikumpulin. Nah kita sambil sharing, mungkin ngajari lah adik-adik kita yang baru join di OMK, jadi semuanya biar bisa melayani di gereja kita. Itu sih jadi yang pertama, kalau pesannya pasti sharing ilmu itu penting gitu ya. Sharing ilmu, jangan pelit-pelit ilmu buat teman-teman gitu. Jangan nunggu jago. Jadi kalau istilahku tuh nggak perlu nunggu jago baru sharing. Kalau aku ya kamu bisanya sampai di mana terusnya itu Kita belajar bersama-sama. ya belajar bareng gitu supaya ya semuanya bisa jadi kena dampaknya. Itu yang pertama itu. Yang kedua ini sih aku nantang teman-teman di luar sana. Jadi kan kalau sekarang ini lagi musim lagu sekuler, maksudnya lagu-lagu yang non rohani itu kan di aransemen jadi sangat menarik. Nah sekarang bisakah teman-teman OMK itu ayo lagu-lagu puji syukur itu loh, lagu-lagu Mada Bakti itu ayo kita aransemen. Mungkin nanti kalau ada event di Misa OMK atau apa yang bisa itu dibawakan lagunya kan jadi menarik juga gitu ya. Jadi daya tarik juga buat orang. Terus orang jadi mungkin tertarik juga untuk join di OMK gereja masing-masing. Itu sih 2 pesan saya. Oh
Oke, terima kasih buat Masnya udah mau datang ke OMK Surabaya, udah Siap. mau sharing-sharing sama kita, berbagi cerita dan pengalaman. Sama. Semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Arsyad hari ini bisa tersampaikan oleh teman-teman OMK di luar sana. Amin. Oke, buat kalian jangan lupa like Comment and subscribe. See you Bye-bye. episode selanjutnya. Laron lagu rohani. Wena. Loh, mesti ditinggal walah.